Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan hidayahnya dan juga melimpahkan berkahnya kepada kita semuanya sebagai hambanya yang senantiasa berusaha untuk sehat padanya. Teman-teman yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan bicara tentang masalah persaudaraan. Nah, teman-teman yang berbahagia semua orang Islam yang baik dan merindukan adanya Islam. Tetapi yang namanya Islamnya itu bisa datang dengan sendiri. Semuanya melalui proses, melalui sunatullah. Nah, bagaimana proses sunatullah untuk terbentuknya persaudaraan Islam itu? Tentu sudah kita pahami bahwa sebenarnya yang orang-orang Islam itu bukan yang mempersatukan hati orang Islam itu adalah Allah gitu. Karena itu di dalam mengupayakan sebuah Islam itu juga harus bersandar kepada teknik yang sudah diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah gitu. Kemudian justru harus mengambil teknik-teknik barat untuk mempersatukan umat Islam ini dengan partai. Partai itu justru malah mecah belah. Ini hanya partai itu. Karena dengan partai kita dan itu sesuai kebenaran. Bukan kalau tertentu dengan posisi tertentu. Nah, kita sangat sekali kalau posisi yang kita menggunakan orang partai yang memperhatikan. Bagaimana kita Allah memperhatikan manusia itu kita lihat dulu ayat itu. Kita bisa ayat yang lebih dari itu tertinggal. Quran Surat Al-Anfal ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alfa bainahum innahu azizun hakim. Dan yang mempersatukan hati mereka, yakni orang-orang yang beriman, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi, Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, jadi Allah sendiri menentang Rasulullah untuk membelanjakan atau semuanya. Untuk mempersatukan hati orang Islam, Allah mengatakan tidak bisa. Tidak akan bisa, kalau tidak bisa. Artinya dengan teknik duniawiya untuk mempersatukan hati umat manusia, lebih kedua, khususnya umat Islam tidak bisa. Apalagi manusia. Kita punya PBB, kita punya ASEAN, kita punya macam-macam di dunia, kumpulan negara dan sebagainya. Tetapi tetap saja dalam terjadi persetujuan, pertengkaran dan itu betul-betul bisa mempersatukan hati manusia itu sendiri. Akan tetapi Allah, semoga ini bahwa Allah yang bisa mempersatukan hati umat Islam. Nah, mempersatukan hati umat Islam itu caranya bagaimana? Allah sendiri kita menunjukkan di dalam surat Al-Imran ayat 103 ini. Kalau saya bisa coba dibaca semuanya aja. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, yakni pada masa jahiliyah, bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu,
lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Iya, jadi untuk membaca kalimat Islam itu lewat secara implisit, ya, terdiambil dari ayat ini. Kalau agar bisa bersatu, umat Islam itu adalah mereka senantiasa, ya, berpegang kepada hablillah, bihablillah, hablillah Islamiyah. Dan kita berpegang teguh kepada tali Allah, tali agama Allah. Ya. Tentu saja kita paham di ayat lain 112 Allah itu menjelaskan bahwa orang-orang yang mereka itu tidak melihat hati minallah, hati minallah, itu akan ditimpakan kehinaan mereka. Apa mereka di mana saja mereka berada. Kalau mereka minallah itu tentu saja tergantung kepada kualitas dari hati minallah. Dengan bahasa yang kita hablillah, dari hablillah gitu ya. Ya. Nah, artinya apa? Artinya kita umat Islam ini bisa bersatu dan membangun ukhuwah Islamnya. Asal masing-masing itu ya mempunyai akidah yang paripurna. Masing-masing punya akidah yang baik. Masing-masing bertauhid, ya. Karena masing-masing bertauhid sama-sama ketergantungannya kepada Allah, gitu saja. Maka titik-titik yang terjadi di antara hablillah minallah itu akan dimaklumi, semuanya akan dikalahkan oleh hablillah tadi, hablillah tadi. Ya. Dan memang hanya orang-orang yang mereka itu bertauhid dengan baik, berakhidat dengan baik, itu saja yang mereka bisa berakhidat karimah. Kalau ada orang yang hablillahnya atau hablillahnya itu tidak baik, kemudian dia kelihatan muamalahnya baik, itu pura-pura itu. Mungkin karena ada kepentingan yang sifatnya duniawi saja dia baik, suatu saat akan menjadi tidak baik. Maka dari itu kita bisa pahami betul ada ustaz, ada kiai, ada orang-orang yang kelihatannya baik, tapi kemudian itu berubah menjadi jahat. Ya, terjadi. Ya, karena akibatnya sebenarnya akibatnya kami menawarkan ini tidak. Akibatnya kami menawarnya yang tidak terjadi. Sehingga dimungkinkan di antara orang-orang seperti itu yang berkumpul menjadi satu di dalam satu masyarakat, kalau mereka itu memang kepentingan duniawi yang dominan, ya akhirnya kegiatannya awal-awalnya baik, tapi nanti mereka bertengkar. Ya, tidak ada dua upahnya itu gitu. Nah, teman-teman yang berbahagia, mari untuk membangun Islamnya itu, untuk mengokohkan itu society dari umat Islam ini, ya, yang perlu kita bangun pertama, perlu kita kuatkan pertama adalah landasan cuma Islam ini. Ya, ini akidahnya itu, keimanannya itu, tauhidnya itu. Ya. Jangan sampai tauhid kita dikotori oleh syirik, berobat, kayu dan sebagainya. Ya. Betul-betul pengadaan diri kita itu hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain-lain. Sebuah kumpulan orang-orang yang seperti itu, masing-masing akan senantiasa berusaha untuk bersikap baik terhadap yang lainnya, akan berusaha untuk menguntungkan yang lain, bukan untuk merugikan, bukan untuk mendapatkan keuntungan dari yang lain, tapi memberikan keuntungan kepada orang lain. Karena keuntungan kedudukan orang dulu, karena keuntungan dunia itu hakikatnya kecil, yang dia besarkan adalah keuntungan ukhrawi, keuntungan akhirat. Maka dia rela berkorban dunia, baik itu waktu, tenaga, pikiran maupun harta, dan untuk mendapatkan keuntungan akhirat yang dikatakan oleh Allah sendiri, khairul laka min al-ula. Ya, lebih baik dari kami kan gitu. Lewat akhirat itu khairul laka min al-ula. Dan hari akhir itu lebih baik daripada. Sebenarnya kalau itu, yaitu dunia itu yang itu. Nah, oleh karena teman-teman yang berbaca, bukan berhenti yang merindukan bulan. Kalau kita semuanya berharap tingginya, kuatnya, ukhuwah Islamiyah itu, sementara masing-masing individu kita malah untuk memperkuat al-Qur'an itu.
masing-masing individu pasti membiasakan diri untuk hal-hal yang sifatnya haram di mata Allah. Karena itu hakikatnya menghancurkan kita merongrong keimanan kita. Kita sama-sama paham, al-iman yajidu wa-yanti, yajidu iman itu yang itu beriman itu imannya. Karena iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman itu karena ketaatan dan berkurangnya iman itu karena kemaksiatan. Nah, kalau kita berharap munculnya kuatnya pembina, kuatnya kuat Islamiyah, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, apakah kehidupan kita, kehidupan berumah tangga, kehidupan bermasyarakat, apakah kehidupan bernegara, berkantor, berdagang, dan sebagainya, itu masih diwarnai dengan ketidaktaatan atau kedurhakaan kepada Allah, itu ya, berikan diri untuk memberikan tujuan dari. Nah, teman-teman yang berbahagia, apa yang cukup kiranya umat Islam itu menjadi bangsa yang terpilih di dunia ini. Hampir kita ada bangsa di dunia ini yang dijajah oleh bangsa lain kecuali mereka yang meluk agama Islam. Ya, artinya kita itu kualitas kita itu betul-betul sangat rendah, ya, kemampuan kita untuk tetap berdiri di atas kaki kita sangat rendah, kok tidak segera bangkit-bangkit tumbuh kesadaran untuk membangun kekuatan supaya tidak diinjak bangsa lain. Apa kita rela kita melihat umat kita ini terus saja diinjak-injak, ya, agama kita dihinakan, ya, Tuhan kita dihinakan, nabi kita dilecehkan dan sebagainya. Kita tahu pelajaran terhadap Quran, pelajaran terhadap Nabi, pelajaran terhadap agama ini terjadi terus, berulang-ulang terjadi terus. Kenapa? Karena kewibawaan kita tidak ada. Kita tidak punya wibawa, tidak punya kekuatan. Ya, dari Cina kita itu tidak punya taringnya ompong. Umumnya ompong rapi, itu dia merawati yang bisa yang takut makan, yang kedua pemilu kena gusita itu. Tak menakutkan. Nah, karena itu teman-teman yang berbahagia, masih mari kita ikuti aturan Allah untuk memperkuat keimanan, untuk memperkuat hak kita. Saya dengan senantiasa bersyafat kepada Allah. Bukan berarti orang beriman itu tidak bisa melanggar kita saja. Tetapi orang yang beriman setelah melanggar, dia akan bertobat. Agar pelanggaran misalkan dia akan bertobat. Kemudian mohon ampun kepada Allah dengan biasa mengupayakan perbaikan. Ya. Nah, dengan yang terkokoh keimanan kita masing-masing satu dengan yang lain. Ketika terjadi friksi satu dengan yang lain, saling bisa memaafkan, saling bisa memaklumi, saling enteng, saling enak. Oh iya, tidak, dia mungkin tidak sengaja dan sebagainya. Yang kunci ada slogan, ya, sangat baik. Saudaraku berbuat salah kepada itu pasti dia tidak sengaja. Ya, bukan justru malah senantiasa mencurigai, ya, sehingga sangat buruk dan sebagainya. Yang dia itu berkata begitu mau menjelekkan saya, mau menjatuhkan saya dan sebagainya tidak. Ya, tidak. Nah, kalau kita orang yang beriman, sama-sama kuat keimanan kita pahami gitu ya, yang kita perlukan adalah husnuzannya. Ya. Nah, kemudian lebih daripada itu, teman-teman yang berbahagia, ada banyak tips yang telah diberikan oleh Allah dan juga Rasulnya, ya, untuk mempertahankan supaya persaudaraan yang kita rintis, kemudian pada 2 orang, 3 orang, 4 orang sebagai embrio dari persaudaraan Islam itu sendiri, ya, agar tetap bertahan dan tumbuh mekar dengan baik. Ya, antara lain bisa dilihat di dalam surat Al-Hujurat di ayat 47. Ya, ayat 11, 12, juga 13 itu arahnya juga sama untuk bangun persaudaraan itu. Karena pada ayat 10 sendiri dijelaskan bahwa di situ adalah orang beriman itu saling bersaudara. Kita akan dibaca ayat 10 dulu, kita dulu baca. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ya.
Itu prinsip dasar orang-orang beriman satu dengan yang lain. Kalau ia mau beriman, itu pasti mereka itu akan bersaudara. Beriman dipersaudarakan oleh Allah karena keimanannya. Bukan karena kepentingan dunia, tetapi karena kepentingan benar-benar karena kepentingan akhirat. Ya karena itu kalau ada dua orang mukmin, Allah itu bermusuhan, berselisih satu dengan yang lain, maka orang yang ketiga, orang yang lain itu diperintahkan untuk mendamaikan di antara dua orang bersaudara tadi. Asli itu upayanya akwa itu. Dan mendamaikan antara dua saudara ini yang saling berselisih tadi. Nah, kemudian untuk menjaga satu dengan yang lain tidak saling bertengkar, kemudian juga untuk dalil dari Rasulullah yang mengatakan bahwa orang Islam mukmin atau haramun damuhu zahir dulu dan melalui mukmin satu dengan yang lainnya itu haram katanya ya air dulu ya dan kehormatannya tidak haram hartanya. Tapi dengan yang lain harus menghormati kehormatan itu. Harga kehormatan juga yang lain, juga harta dan juga darahnya gitu. Ya, kalau harta diambil dengan cara berdagang, ya, dalam koridor diberikan ya boleh. Tapi jangan dirampas begitu saja, tidak boleh. Nah kemudian di sisi lain ayat 11 itu ayat 11 itu juga menjelaskan tentang beberapa hal yang menyebabkan itu menjadikan satu dengan yang lain pecah persaudaraan. Tidak mau dapat ayat 11. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yasqawmun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairan minhum wala dalmizu anfusahum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa ma lam yatubu faulaika humud dzalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain. Karena boleh jadi wanita yang diperolok-olok lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah... Artinya satu kaum dengan yang lainnya itu betul-betul senantiasa berusaha untuk saling menghormati, saling menghargai, saling respect aja, katakan begitu, tidak kemudian justru malah menghinakan, meremehkan, merendahkan. Apakah laki-laki perempuan laki-laki, antar laki-laki, antar perempuan, jadi jangan sampai berbuat seperti itu. Ya, karena yang namanya kekayaan, harta, pangkat, jabatan, kecantikan, kepastian, kegantengan, kegagalan dan sebagainya, semuanya itu yang boleh mengambil kredit adalah Allah. Semuanya itu yang memberikan Allah, menutupkan Allah. Maka yang berat untuk mendapatkan kebaikannya, tujuannya, itu semuanya adalah Allah. Kalau seorang wanita cantik, merasa dirinya cantik, bangga dengan kecantikannya, tidak bangga dengan Allah yang memberikan kecantikan, itu sudah keliru. Karena kecantikan itu bukan prestasinya dia. Kecantikan itu prestasinya Allah. Masa prestasinya orang lain mau dibanggakan? Ya, kalau seseorang kaya, dia membanggakan kekayaannya, itu juga salah. Yang harusnya dia bangga karena Allah telah memberi kekayaan kepadanya. Kalau dia merasa bangga dengan harta kekayaan yang ada pada dia, nah itu memalukan. Karena harta itu yang menitipkan Allah, yang memberikan Allah. Antara satu yang betul yang menitipkan adalah Allah. Nanti kalau titipan itu sudah diambil oleh Allah, marah kami tidak punya apa-apa. Maka jangan sampai kita sebagai orang yang hidup ini yang dititipi harta oleh Allah kemudian kita sombong dan bangga dengan harta kita. Ya, jangan sampai seperti itu. Sampai kemudian meremehkan orang miskin, tetangganya, temannya, saudaranya, dia akan sangat istimewanya.
digunakan karena itu kemalakannya dan sebagainya. Begitu juga pangkat jabatan, semuanya yang dititipkan Allah, amanah itu dititipkan oleh Allah. Maka jangan sampai pangkat jabatan itu kemudian digunakan sebagai alat untuk menyombongkan diri. Justru cara-cara beriman itu, memiliki pangkat jabatan itu digunakan sebagai jalan untuk dakwah. Menjalankan kebaikan, mengiring orang kembali kepada Allah. Nah, teman-teman yang berbahagia, mari kita jauhi yang seperti itu. Jangan sampai kita meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, menghinakan orang lain. Jadi, itu lebih bagus daripada kita harus tanamkan dengan diri kita masing-masing, gitu ya. Yang namanya manusia itu harus potongan itu. Tempat salah dan lupa. Jadi sekarang semua yang salah, ya kamu benar, gitu ya. Tapi jangan kemudian kalian berdiri dengan merendahkan dia. Jadi di depan kamu sendiri yang salah, bahkan lebih parah, temannya yang betul. Nah, oleh karena itu fungsi utama atau bisa berdasarkan keimanan, persaudaraan, persamaan dan sebagainya. Itu perlu kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Jangan sampai begitu kita merasa lebih baik, lebih hebat daripada kita yang lain. Ya, terus kan? Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dolim. Ya, terhadap diri sendiri itu juga jangan mencela. Ya, agak bodoh, kemudian nanti tidak bukan ini, tidak bukan itu, ternyata kemudian akhirnya, wah, betul banget nanti, dan sebagainya. Nah, semua itu yang diberikan oleh Allah, kita masing-masing, syukur ya, akhirnya yang sudah diberikan oleh Allah. Kalau kita sampai mencela apa yang ada pada kita, itu namanya kita bisa mencela Allah nantinya. Nah, oleh karena itu, bagaimana pun keadaan yang ada pada diri kita, apakah kita kaya, apakah kita miskin, kita ganteng atau tidak ganteng, cantik tidak cantik, punya jabatan atau tidak punya jabatan, ya kita bermain pada latar itu, tempat permainan itu. Ya, karena kita, kalau kita menjadi orang kaya, bagaimana kita bisa memanfaatkan harta yang dititipkan oleh Allah itu maksimalnya. Kalau kita kebetulan menjadi orang yang melarat, di hadapan Allah gitu ya, maka bagaimana kita bisa bermain dengan melarat itu sehingga kita tetap bersyukur kepada Allah. Ya, bahkan yang menjadikan kemelaratan itu sebagai modal untuk bergerak ke atas menjadi kaya yang hartanya suka untuk kehidupan keluarga dan masyarakatnya. Jangan kemudian melarat ya seluruh apa-apa selanjutnya mangan kebutuh, mobil cukup dan sebagainya. Nah itu pasrah yang bisa beri betul. Ya, anak kita butuh dana, kita butuh dana dan sebagainya. Barangkali saudara-saudara kita juga membutuhkan bantuan kita. Boleh saja kita maksimalnya untuk kita mencari harta banyak-banyaknya untuk dimanfaatkan di jalan Allah. Kalau kita sadari tentang harta, kita akan ditanya, min enak kata tahu, wakina al-fakul. Dari mana kami dapatkan? Artinya, kita mendapatkan harta, tapi harus dengan cara yang halal. Tapi harta tahu dan untuk apa? Harta itu dimanfaatkan. Itu juga harus dengan cara yang halal juga, gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman yang berbahagia, jangan sampai sebagai orang larat kita mencela diri kita sebagai orang larat. Jangan mencela diri kita tidak ganteng. Atau apapun lah, jangan sampai. Ya. Kemudian kita juga dilarang untuk panggil-panggil dengan gelar-gelar yang buruk. Artinya kita saling merendahkan satu dengan yang lain dengan panggilan yang tidak baik. Ya. Panggilan yang tidak baik, itu beri panggilan, ya panggilan yang baik menurut terima dia, kafir atau munafik gitu. Parah itu. Nah kita jangan gunakan panggilan-panggilan seperti itu untuk memanggil orang lain kepada kita. Nah, kita diperintahkan supaya bertobat dari perbuatan-perbuatan yang salah tadi, yang mencela, merendahkan, atau dengan yang lain, termasuk membebaskan diri sendiri dengan mencela diri sendiri, memanggil dengan panggilan yang buruk dan sebagainya, itu harus kita hentikan. Kita hentikan. Kalau kita tidak mau berhenti,
kita dinilai oleh Allah sebagai orang yang boleh. Ingat, semua perbuatan yang dilarang jahat, ayat 11 itu berpotensi untuk menghancurkan kebiasaannya, untuk menghancurkan auman persaudaraan yang sudah digariskan oleh Allah di dalam kita ini. Nah, kemudian itu yang lahir ya, yang bisa kita lihat langsung. Nah, kemudian berikutnya ayat 12, yaitu juga menjadi penyebab kita munculnya ketidakharmonisan antara sesama umat Islam, bisa mengancam persaudaraan sendiri. Kita akan lihat ayat 12. Ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhoni. Inna ba'dhan dhoni ismu wa la tajassasu wa la yaghbab ba'dukum ba'dah. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akihi maitan fakarihtumu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ya, jadi pada ayat yang 12 ini Allah mengingatkan kita supaya menjauhi bagian besar dari prasangka. Prasangka mana yang harus kita jauhi? Prasangka buruk. Prasangka buruk. Kalau prasangka baik harus kita tontonkan memang. Maka harus dikatakan di situ inna ta'dadzani islam. Sesungguhnya sebagian daripada yang itu islam. Itu berdosa kalinya. Karena jelek prasangka itu kan itu. Maka kita harus jauhi bagian itu. Nah, terhadap sesama saudara Islam, harusnya yang kita temukan adalah trust, bukan distrust. Saling percaya satu dengan yang lain, kepercayaan yang kita tanamkan, sama orang beriman, kan gitu. Jangan justru kepada sesama saudara yang beriman, kok malah kita senantiasa curiga. Saya kerjaan pimpinan harus dilakai. Saya nanti harusnya menanjak menggulingkan saya. Jangan tuh sampai seperti itu, tidak ada seperti itu. Kalau orang-orang beriman itu, prinsipnya mereka itu malah takut dengan posisi pendidikan dan sebagainya tadi. Tetapi andaikan dia dipilih Allah untuk megang amanah itu, dia tidak akan takut. Maju dia, kan? Kalau kita memang dia mampu, kan? Nah, teman-teman yang berbahagia, tetapi seorang pimpinan jangan sampai kita mencurigai anak buah kita untuk menggiringkan kita. Justru yang harus kita tanamkan adalah ini anak-anak buah itu kesempatan untuk maju. Mudah-mudahan nanti menjadi terus lanjut perjuangan ini yang lebih kokoh, lebih maju, lebih hebat daripada aku. Generasi ini kan seperti itu. Ya. Nah, yang seperti itu akan membuka kemungkinan dari satu generasi ke generasi itu sifat kepemimpinannya atau kualitas kepemimpinannya itu akan menjadi lebih baik. Tidak seperti yang terjadi di negeri ini, ya. Apakah pemimpinan yang setingkat dengan wali kota, bupati, gubernur maupun kepemimpinan nasional ini, ya, mereka itu dipilih bukan atas dasar kualitasnya yang terbaik, tetapi mereka dipilih itu atas dasar banyaknya dukungan. Padahal yang mendukung kebanyakan mayoritas juga tidak baik. Orang-orang tidak baik tentu akan memilih orang yang tidak baik juga yang bodoh. Gitu. Nah, kalau orang-orang semuanya baik, kita jadi baik, negeri ini isinya adalah orang-orang yang berakhlak karimah semua, kalau tidak pasti yang dipilih adalah orang yang berakhlak karimah, yang kualitas dan yang baik, yang kualitas intelektualnya baik, bisa akan dipilih yang seperti itu. Tapi sayang keadaan masih seperti ini. Maka menjadi tugas utama yang besar yang kita semuanya untuk berdakwah memperbaiki akhlak karimah itu, ya. Sebenarnya mereka betul-betul mampu membangun persatuan itu, mampu memilih mana yang hak, mana yang baik, mampu memilih kepemimpinan yang sakit, memberi manfaat bagi masyarakatnya itu kan itu.
Ya, jadi supaya kualitas ilmu itu sendiri kita untuk menjadi prasyarat dasar yang digunakan untuk membangun persaudaraan juga menjadi faktor penentu ya terhindarnya perpecahan satu dengan yang lain. Ya, kalau satu dengan yang lain masih saling curiga, ya kita harus berusaha untuk bisa mempertahankan persatuan kesatuan yang seperti itu. Nah, berikutnya kita juga dilarang untuk supaya tidak mencari-cari kesalahan. Yang namanya manusia itu kesalahannya mesti wae, mana dipilih-pilih itu. Nah, malaikat mungkin tidak pernah salah, tapi kalau namanya manusia, apakah dia pemimpin atau bukan pemimpin, ya setiap saat bisa saja salah. Ya. Tapi yang penting di prinsip kita adalah jangan mengatur berbuat salah. Kalau memang melakukan perbuatan salah, ya diluruskan, diingatkan, atau minta maaf, dan sebagainya, bisa memperbaiki diri. Ya. Yang penting tidak mengingatkan untuk berbuat salah kan gitu. Ya. Kalau kita memang mengingatkan berbuat salah, mengulang perbuatan salah lagi, nah itu bisa orang beri, itu mengafikan ya. Itu yang itu. Nah, kemudian berikutnya untuk menghindari terjadinya perpecahan antara persaudaraan dan sosial itu dengan sampai kita satu menggunting kebahagiaan yang lain. Teman-teman yang berbahagia, ya, menggunting itu betul-betul pas, ya. Disadarkan oleh Allah di situ, saksikan makan bangkai kepada diri, karena digunting itu seolah-olah dia mati, dan kemudian dicapai dengan dimakan, makan bangkai segala ini. Harusnya saudara ini saling memuliakan satu dengan yang lain, saling menjaga kehormatan satu dengan yang lain, tetapi ini justru malah digunting, diremehkan, dijelekkan, direndahkan. Ya? Atau kepada saudaranya yang hidup, tadi sudah tidak boleh meremehkan, merendahkan kok ya. Ada ini yang ada, yang tidak hadir di situ, kok diremehkan, direndahkan. Maka seolah-olah dia hidup saudaranya itu mati, kemudian kalau saudaranya itu mati, kemudian akan kabur bangkai saudaranya kan gitu. Nah, teman-teman yang berbahagia, yang pertama sulit, dan yang kedua mencari kesalahan, kemudian justice ya, kemudian yang ketiga riba tadi itu betul-betul dosa yang harus dijauhi. Apalagi itu dosanya berefek sosial. Perbuatan individual yang kemudian efek sosialnya sangat besar. Maka perlu kita perhatikan. Ya, maka kemudian Allah mencegah supaya manusia tidak berbuat seperti itu, orang beriman tidak berbuat seperti itu, dengan mengingatkan supaya takwa kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ya, Inna Allah berwakil, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat dan maha. Seperti orang-orang yang sudah melakukan berbagai dosa. Di dalam memelihara ukhuwah Islamiyah itu dengan keterangan, ya, kasus dengan keterangan kita dengan keterangan kalau itu tidak satu dengan yang lain supaya menghentikannya, berhenti dan bertobat. Dengan berharap mudah-mudahan Allah itu akan mengampuni dan jamin Allah tawwab rahim yang itu. Nah, kemudian yang terakhir ayat 13 jangan dibaca malah tadi ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal. Ya, itu Allah membuka mata hati kita betul-betul menyadari bahwa satu dengan yang lain namanya manusia, berwawasan pada manusia, ya Allah, ini akhlaknya sering berbaring ya insan. Sesungguhnya mereka itu sama, berasal dari ayah dan ibu yang sama, yaitu laki-laki dan perempuan. Ya,
Karena mereka itu hakikatnya sama-sama manusia, maka jangan meremehkan, jangan merendahkan, jangan mencurigai, jangan panggil dengan gelaran yang buruk dan sebagainya, ya, jangan menjunjung dan sebagainya, ya. Nah, di antara mereka yang merupakan keturunan yang sama tentang awal, ya, keturunan orang tua yang sama tadi, itu yang mulia siapa? Yang mulia adalah makin intallahi oke. Ya, dunia yang lebih mulia di antara kamu sekalian itu adalah orang yang lebih bertakwa pada Allah. Gitu. Nah, karena itu agar kita saling menjadi orang yang mulia, jadi kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang bertakwa, itu fire. Ya, tetapi yang terjadi kok tidak seperti itu, bahkan yang terjadi banyak di antara umat Islam ini sebaliknya, saling menjaga, saling menjatuhkan, ya, saling meremehkan, saling merendahkan, saling memukul, saling menonjok satu dengan yang lain. Meskipun dalam banyak bentuk, dengan menggunakan kata-kata, dengan menggunakan media, menggunakan macam-macam, apa itu internet dan sebagainya, tidak layak berperang beriman. Harusnya mereka pupuk, yang mereka kepentingan di mana-mana adalah persaudaraan, tetapi justru tidak dengan permusuhan, perselisihan, pertengkaran. Nah, begitulah. Kalau ada perbedaan, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kalau tidak bisa ketemu, ya susah karena menghormati satu dengan yang lain, lana, maruna, walaupun kita begitu saja. Kenapa mesti kita sakit hati? Kenapa mesti kita dendam? Kenapa mesti kita benci dan sebagainya? Ya sampai kemudian muncul ancaman, hinaan, ya, cemoohan dan sebagainya satu terhadap yang lain, sampai ya gitu ya. Nah, kemudian Allah menutup ayat ini dengan Innallaha Alimul Khabir. Dengan ini Allah itu maha mengetahui, lagi maha mengenal, ya, segala sesuatu yang terlintas dalam hati kita, di dalam benak kita, yang kita ucapkan maupun yang kita lakukan, itu semuanya diketahui oleh Allah. Semuanya dicatat, ada malaikat yang mencatat, tidak akan lupa, dan semuanya akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang berkeinginan untuk membangun sesuatu, ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu, apakah itu wujudnya ucapan, perbuatan maupun yang lain, kok yang justru malah menimbulkan perpecahan, perselisihan, gitu ya. Nah, teman-teman yang berbahagia, saya garis tolong yang pertama kita bangun akidah kita masing-masing secara individual, karena meskipun akidah itu sifatnya akidah individual, tetapi akidah itulah nanti yang akan memberi dampak positif di dalam kehidupan sosial kita. Ya. Kemudian yang kedua, akidah kita itu juga lah nanti yang akan mewarnai ya hablum anak kita. Hablum anak kita itulah nanti yang akan menentukan kualitas hablum anak kita. Kalau bersinggungan satu dengan yang lain, kalau ada ketidaksengajaan berbuat salah, yang satu dengan yang lain saling memaklumi, saling memaafkan, dengan senang hati memaafkannya. Ya, dalam mencapai tujuan mereka saling bantu, ya, dukung mendukung, mendorong. Saling punyani asyik tidak do. Dan saling bangunan yang saling menguatkan satu terhadap yang lain. Dalam menghadapi pemerintahan mereka berikan satu tubuh, ya. Kemudian kalau jasa wakil ini dengan satu tubuh itu. Dan satu bagian itu sakit, ya, bagian yang lain merasakan dengan tidak bisa tidur dan tidak demam dan sebagainya. Nah, teman-teman yang kita lihat gambaran-gambaran tentang persaudaraan Islam telah sempurna digambarkan oleh Quran. Tentang bagaimana kita memanfaatkan dalam kehidupan individual maupun kehidupan sosial kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai sistem yang demikian sempurna yang diajarkan oleh Allah ini hanya tinggal nama saja. Tidak ada efek positifnya dalam kehidupan kita, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Iman-iman kita. Kita adalah umat yang terpilih, yang dikatakan khairul umat, dengan kemudian kita bisa sia-siakan. Mari dengan cita-cita usia yang kita miliki, dengan potensi yang kita miliki ini, kita bangun cita-cita itu. Mudah-mudahan nanti ke depan berbuah ukhuwah Islamnya yang kokoh. Ya, umat Islam ini menjadi umat yang berwibawa di mata dunia, tidak lagi menjadi bangsa yang terjajah seperti kita. Jadi nanti barangkali bagi pengantar sesuatu yang menjelaskan mungkin. Iya, terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan yang masuk Ustaz? Ya, silakan.
berkenaan ayat 11 dari surat Al-Hujurat tadi tentang mencela diri sendiri. Sebatas mana Ustaz dikatakan mencela diri sendiri dan bagaimana hubungannya dengan sikap rendah hati? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, kalau namanya kita merendah terhadap orang lain dalam rangka penghormatan itu tidak ada masalah. Kalau memang orang lain itu berhak untuk mendapatkan penghormatan kita. Tapi kalau kemudian kita itu merendahkan diri sendiri sehingga kita tidak punya rasa percaya diri, nah itu sudah tidak boleh. Tidak boleh. Setiap orang itu mempunyai tingkat rasa percaya dirinya masing-masing. Tetapi tingkat rasa percaya dirinya masing-masing itu bisa dia tingkatkan lagi. Dia pompah naik ke atas ya, dengan berbagai cara. Kalau kamu tidak pede dalam bidang matematika, kamu training di bidang matematika, belajar dengan matematika, latihan di bidang matematika, nanti akan meningkat rasa percaya diri. Kalau tadinya kamu tidak pede, bekerja teknis dengan kemungkinan misalnya dengan kursus, dengan training, latihan dan sebagainya, kamu dengan rasa pede. Kalau kamu tidak bisa pede, tadinya tidak pede dengan berbicara dengan kegiatan umum, pertama lekos dan sebagainya, job dan sebagainya. Tapi kamu kalau biasakan seperti itu, itu akan meningkat rasa percaya diri kamu. Ya, sehingga berdasarkan dengan siapapun itu sebenarnya orang yang berakida baik itu tidak akan merasa minder, tidak akan merasa rendah. Maka ketika dia berhadapan dengan presiden maupun berhadapan dengan orang komunis, dia akan sama ya, kita ini adalah hamba Allah sama seperti saya. Ya. Tidak kemudian ketika berhadapan dengan presiden, karena presiden itu salah, maka kemudian digambarkan seperti sekarang. Diremehkan, gambarnya diobong dan kita hasil kepalahan seperti itu. Kita memang keadaan ini mungkin. Tidak mungkin pun tidak berhak untuk menginjak gambarnya atau gambarkan seperti binatang kok kali itu. Ya, kembali, jadi jangan sampai kita merasa merendahkan diri kita. Kita bersikap berhormat kepada orang lain itu wajib. Ya, tetapi jangan sampai kemudian kita merendahkan atau merendahkan diri kita masing-masing. Tunjukkan percaya diri itu dengan meningkatkan kualitas orang maupun kualitas intelektual. Kalau kualitas moral kita itu baik, ya kita tidak akan minder kepada orang lain. Tetapi kualitas moral saja tanpa didukung oleh kualitas intelektual yang baik. Katakan seorang sarjana fisika yang dia beriman, berasa beriman. Tetapi ketika sarjana fisika itu masuk di tengah-tengah simposium fisika internasional, dia juga akan bisa minder karena ketidakmampuannya menghadapi orang lain, kesalahannya menghadapi orang lain. Maka dari itu, seorang sarjana fisika yang muslim akhlaknya pertama harus baik dulu. Lalu kemudian kualitas intelektualnya dengan bidang fisika, dia juga bagus. Sehingga ketika dia bicara, pembicaraannya dia kebenaran, kemanfaatan. Banyak orang lain mengambil manfaat dari itu. Kemudian mendapatkan penghormatan supaya bisa langsung dari orang lain. Dan karena fisika yang dia kualitas fisika yang berblok, jadi hanya kualitas moral saja yang baik, ya wajar kalau dia biasakan dengan profesor, dengan para dokter yang lain, dia akan mundur seperti itu, wajar. Maka kita tidak mundur, ya kita rendah diri untuk sebagainya, kemudian dia harus meningkatkan kualitas ya. Nah dalam kehidupan sehari ini tergantung bidang kita, apa saja bidang kita harus menjadi orang yang profesional, menguasai betul itu bidang kita. Nah, sehingga kita berbicara dengan ahlinya, nyambung juga. Berbicara dengan pejuang biasa, nyambung juga. Yang langkah baiknya umat Islam ini membiasakan diri membuka ilmu, membiasakan diri membaca, yang sehingga terbuka pengalaman kita luas. Ketika bicara nuklir, kita ngerti. Ketika bicara angkasa liar, kita juga ngerti. Ketika bicara bom, kita juga ngerti. Ketika bicara internet, kita juga ngerti. Dan ketika bicara memberi kopi, ngerti juga. Ketika bicara dari kapitulo, kita ngerti. Orang seperti inilah kan dihormati oleh orang-orang lain, dihargai oleh orang lain yang orientasinya dunia. Ya. Nah, menurut yang berbahagia, tidak ada salahnya, ya. Nah, kita meningkatkan pengetahuan baik sifatnya duniawi maupun kualitas itu. Ya, Allah sendiri kan berjanji, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat." Akan Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan berapa derajat.
tentu saja secara umum orang akan menghormati orang senior daripada lulusan SD. Itu saya sudah tidak paham. Kalau kita tidak bicara titel, kalau kita orang akan lebih menghormati yang ilmunya banyak daripada yang ilmunya sedikit. Tidak ngomong cappuccino orang nyambung, tidak ngomong anjur pari orang nyambung, tidak ngomong internet orang nyambung, tidak ngomong aqua orang nyambung. Nah, bagaimana orang mau menghormati? Nah, tertutup jalan dakwah bagi orang-orang seperti itu. Kalau kita ingin menjadi dai yang baik, itu memang kita harus keluar. Dengan kita bisa berhadapan dengan mudah, masyarakat pasaran dan pasaran dakwah itu dari berbagai background. Jadi mas, kemarin mereka sampai ke sana. Jadi intinya adalah sampai kita merendahkan diri kita, karena apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita yang terbaik untuk kita saat itu. Jadi tugas kita bukan untuk merendahkan diri kita, tetapi tugas kita justru Allah untuk meningkatkan kualitas. Jadi modal potensi awal yang diberikan oleh Allah itu apa pada kita sekarang ini, seperti sekarang ini. Jangan kita biarkan dengan modal yang diberikan oleh Allah itu, kemudian hancur kita. Tetapi justru dengan modal yang sudah diberikan oleh Allah ini, kemudian kita tingkatkan kualitas. Jadi tinggi, ya berwibawa di mata orang beriman maupun orang kafir. Itu lah. Ya, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Kembali ke pertanyaan lagi Ustaz. Yeah. Di dalam ayat-ayat tadi, dalam penjelasan, Allah lah yang bisa menyatukan hati manusia. Ini benar sekali jika melihat sejarah bersatunya kaum Mujahirin dan kaum Ansor. Sekarang saya bisa melihat bersatunya hati antar Muslim warga kita. Pertanyaan saya, bagaimana bersatunya hati orang-orang dalam kelompok-kelompok atau negara-negara kafir? Apakah mereka juga mendapat karunia Allah, Ustaz? Mohon penjelasannya. Kalau kaitannya dengan rahmat Allah yang sifatnya kekal, jadi kita berbicara tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman yang sifatnya universal tetapi tidak kekal, ya mereka mendapatkan sayang Allah itu, ya berupa harta dunia, kekayaan, pangkat jabatan, kejayaan di dunia ini mereka dapatkan kasih sayang Allah itu. Maka kalau ayat wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin itu memang betul-betul untuk alam semesta semuanya, ya memang juga betul. Kalau memang kasih sayang Allah yang sifatnya universal tetapi tidak kekal itu diberikan kepada semuanya, baik mukmin maupun kafir. Nah, kalau kemudian mereka itu nampak bersatu sekarang ini, memang betul-betul tidak bersatu, tetapi bersatunya karena kepentingan dunia saja. Karena kepentingan dunia. Nah, kalau kita bicara tentang Amerika, orang Amerika tentu akan membela negaranya mati-matian. Karena mereka juga, mereka itu kalau menganggur, mereka diberi tunjangan sosial, cukup untuk hidup mereka. Mereka kalau kemudian, bekerja, mereka membayar pajak. Kalau dilakukan satu dengan yang lain. Yang kekuatan mereka juga terutama kepada arminya itu, kepada kekuatan tentaranya itu, kepada kekuatan sains, kepada kekuatan teknologi dan sebagainya itu, yang membuat mereka tidak runtuh. Tetapi suatu saat akan mereka runtuh. Atau kalau tidak runtuh nanti ada kekuatan lain yang lebih besar, lebih besar dari mereka, kekuatan mereka. Yang mereka takuti sekarang ini adalah China. China itu sudah hebat di seluruh dunia. Itu hampir di seluruh negara-negara dunia itu ada Chinatown-nya. Yang itu menjadi pusat perdagangan komoditas China. Jadi produk-produk dari China masuk ke sana untuk diperdagangkan di sana. Di Chinatown di pusat aktivitas China. Termasuk juga yang positif maupun negatif dan sebagainya. Dan mereka masukkan orang-orangnya, pintar nanti masuk dan teknologi kain, kita militer, asal luar dan sebagainya. Nanti mereka ada yang mencuri dokumen file, dikirimkan ke China, dan sebagainya. Ada yang kemudian pulang kembali ke China, memastikan China, dan sebagainya. Dan kualitasnya sangat tinggi. Dari segi ekonomi, positif sekali mereka mendirikan Chinatown di mana-mana, karena bisa memasarkan produknya ke seluruh dunia. Itulah ekonominya China sekarang ini.
Saya kira China sekarang itu menjadi ekonomi yang terkuat di dunia, negara ekonomi yang terkuat di dunia sekarang. Ya, investasinya di Amerika demikian besar, kemudian andaikan investasi itu diambil oleh China kembali ditarik, runtuh itu nanti apa? Ya, bahaya itu. Nah, mereka dapat kasih sayang Allah yang dikatakan sebagai orang Nabi tetapi yang dari nama Allah yang Ar-Rahim, yang kekal, yang tidak universal, yang diberikan kepada orang beriman, orang yang Islam, orang yang bertauhid dan sebagainya, mereka tidak mendapatkan itu. Ya, tapi kita pahami ya, karena al-akhirat itu khairul laka minal ula, yang namanya akhirat lebih baik daripada dunia. Dan kita berharap kasih sayang Allah yang kekal tadi itu dari Allah yang sifatnya universal tadi, yang sifatnya duniawi tadi, kita mungkin kekurangan satu itu. Ya, di dalam hal persatuan dan kesatuan mereka lebih bersatu karena kesamaan kepentingan sekarang ini. Kalau dulu di zaman Rasulullah, ya ayatnya mengatakan taktabul jami'ah waktu libun kata. Kamu mengira mereka itu orang-orang ahli kitab itu bersatu, tetapi hakikatnya artinya cerai. Nah yang seperti itu terjadi pada umat Islam. Ya, biasanya jumlahnya banyak, atau miliar lebih ini, tetapi pada pecah menjadi kartu-kartu itu. Di Indonesia juga begitu, kelihatannya mayoritas di Indonesia 87-88% umat Islam, tetapi tidak dapat kesatuan. Sampai ketika pemilihan lurah, kemudian pemilihan bupati, pemilihan gubernur, itu bisa kalah tadi itu pada tempat. Itu tidak banyak persatuan tadi yang dibuatkan itu. Nah, teman-teman yang berbahagia, mari kita rintik ya, kami itu sedikit-sedikit di dalam majelis tafsir Al-Quran ini kita syukuri, kita jaga betul, jangan sampai satu merugikan yang lain sehingga mengancam persatuan itu. Apakah karena kepentingan dunia, karena keburukan akhlak dan sebagainya kita hindari. Ya, dengan akar yang baik itu ya persatuan dan kesatuan itu kita seperti makalah yang mengatakan la zalata ta ila tuwa wala tuwa ta ila tuwa wala kita ila fadail wala fadail ila tidin wala ila ma wa fakal kita tuwa. Yang tidak ada kemenangan kecuali dengan kekuatan. Tidak ada kekuatan kecuali dengan persatuan dan kesatuan. Tidak ada persatuan dan kesatuan kecuali dengan fadail, dengan keutamaan atau dengan akhlak karimah. Tidak ada akhlak karimah kecuali dengan din, dengan agama ini. Ya, artinya akhlak karimah itu hanya bisa dicapai dengan mengamalkan tuntunan agama. Jeladina ulama wa fakal kita bawa jelas dan bukan agama kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan maka belajar Al-Quran dan As-Sunnah itu merupakan tangga pertama dari 5 hingga 6 tangga menuju kemenangan itu yang di situ nanti dilalui dengan akhlak karimah dan sebagainya dan sebagainya. Mudah-mudahan disitu dengan penjelasan. Begitu maksudnya. Ya, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Masih ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Silakan. Mohon penjelasannya, mohon sarannya Ustaz. Bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya kepada saudara? Dalam kasus begini Ustaz, ada saudara yang sering berkata dusta yang tidak bisa dipercaya dalam berkata. Suatu saat dalam hati saya kadang suatu saat dia bicara benar, tapi saya sulit untuk mempercayainya. Dengan begitu bagaimana Ustaz cara menumbuhkan rasa percaya itu Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, kalau begitu namanya kamu menjadi orang yang tidak adil. Ya, kalau orang adil itu, ya, kalau dia berkata benar, ya, jangan kita curigai, kita terima kebenarannya itu sebagai kebenaran. Kalau dia berbuat salah, bisa, ya, dia tidak kita percaya dalam hal perbuatan itu saja, itu. Ya, namanya manusia kok bisa salah, bisa lupa dan sebagainya. Nah, kalau saudara kita itu mau salah, ya kita tegur sebaik-baiknya. Salah lagi, ya kita tegur lagi, tidak salah lagi, kita tegur lagi. Apa yang salah dipikir atau dikeplek mata gitu. Ya tidak, namanya manusia. Ya berusaha untuk diingatkan lagi. Sejauh mana kesabaranmu? Kalau memang sudah tidak sabar, ya sudah. Ya nggak usah bersinggungan dengan dia. Sebagai pelajaran untuk dia gitu. Ya. Tapi
Tapi selama masih bisa diingatkan, ya diingatkan. Apalagi dia kalau juga mempunyai perbuatan baik, kok malah perbuatan baik itu kamu curigai, tidak kamu sukai dan sebagainya, tidak kamu tanggapi dengan baik, malah kamu curigai, kamu tidak adil. Oleh karena itu bersikaplah menjadilah orang adil. Itu kan dibuka di dalam surat Al-Maidah itu tentang bersikap adil. Surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-8 itu. Kita disuruh berbuat adil seperti apapun, ya meskipun apa namanya kepada orang yang kita benci gitu. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku. Ya, itu kita lihat karena kamu kebencian kita kepada suatu kaum, kemudian mendorong kita berbuat tidak adil. Kamu benci kepada dia karena dia sudah apa namanya berkali-kali berbisa, ya, tetapi tidak kemudian ketika dia berbuat jujur, kemudian tetap kita benci, jangan sampai seperti itu. Namanya tidak adil gitu. Ya, dia berbuat baik, berbuat adil, berbuat jujur dan sebagainya, dia berhak untuk mendapatkan apresiasi dari kamu yang itu. Ya, tetapi kalau dia berbuat jelek, ya dia punya hak untuk kamu tegur gitu. Nah, itu prinsip Islam seperti itu kan itu. Nah, begitu Mas Badi. Iya, terima kasih Ustaz untuk pencerahannya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baiklah teman-teman yang berbahagia. Jadi dari pertanyaan yang terakhir kita tetap pelajaran. Memang kadang kalau hati sudah terluka, itu menjadi seperti itu. Tapi jangan sampai kita bersikap seperti itu karena itu tidak adil. Kita tidak boleh berbuat tidak adil. Umat Islam harus berbuat adil. Umat Islam ya. Bagi umat Islam kita harus adil gitu. Kalau dari itu kita mau yakin atau tidak yakin terserah. Yang penting kalau memang dia itu baik, ya kita lakukan dengan baik. Kalau itu dia jelek, ya kita tegur lebih baik bagi dasar itu. Kalau kita mau meningkatkan keyakinan dia itu baik dan sebagainya, ya tidak bisa. Dia harus memang menunjukkan seseorang itu memang harus menunjukkan bahwa dia jujur. Seseorang itu memang harus terbukti jujur atau bisa dipercaya. Kan gitu. Nah, kalau kemudian apa namanya dia tidak jujur, kan tidak jujur lagi, ya wajar kan? Kemudian kalau semua orang di sekitarnya kemudian tidak percaya kepada dia, ada juga yang seperti itu, alhamdulillah. Nah, yang seperti itu mudah-mudahan bermanfaat dan kita semuanya, teman-teman yang kita mari kajian malam ini kita